Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi ekuitas atau modal saham, yang dimana ini adalah mata kuliah akuntansi keuangan 2 dan dosen pengampu Bapak Dr. Andis Juniadi Abdiwinata, AKMSI CFR CFTax. Dan kami dari jurusan akuntansi. Nama anggota ialah yang pertama Andika Bayangkara, yang kedua Anggi Zahwa Nyuta Lubis, dan yang ketiga Agun Siregar. Materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. 1. Karakteristik bentuk organisasi. Yang pertama ada karakteristik perseroan. Perseroan adalah sebuah entitas yang memiliki kekuatan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Dibedakan atas dua, yaitu perseroan terbatas terbuka atau TBK, dan yang kedua ada perseroan terbatas tertutup. Karakteristik dari perseroan diantaranya yang pertama, kesatuan usaha terpisah, yang kedua tanggung jawab terbatas, yang ketiga pemindahan pemilikan, dan yang keempat kelangsungan hidup, dan yang kelima kemampuan meningkatkan modal. Yang kedua ada karakteristik persekutuan. Persekutuan adalah suatu penggabungan di antara dua orang atau badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Karakteristik dari persekutuan diantaranya berusaha bersama-sama atau mutual agency, dan yang kedua jangka waktu terbatas atau limited line, yang ketiga tanggung jawab tidak terbatas atau unlimited liability, dan keempat memiliki suatu bagian atau hak di dalam persekutuan atau ownership of interest in partnership, dan yang kelima pengembalian bagian keuntungan persekutuan. Yang ketiga ada karakteristik perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi hanya oleh satu orang saja. Pengelola dari perusahaan akan memperoleh seluruh keuntungan perusahaan. Akan tetapi, pengelola juga harus menanggung semua risiko yang akan terjadi dalam perusahaan tersebut. Karakteristik dari perusahaan perseorangan diantaranya yang pertama, tidak memiliki badan hukum resmi. Yang kedua, tanggung jawab dari pemilik tidak terbatas. Dan yang ketiga, skala operasi dan sasaran pasar yang terbatas. Dan yang keempat, pemilik bertanggung jawab dan memiliki kendali penuh atas keuangan, operasi bisnis, dan keuntungan. Dan yang kelima, usaha dapat berakhir ketika pemiliknya meninggal. Dan yang keenam, tidak menanggung pajak perusahaan, hanya menanggung pajak penghasilan pribadi. Yang kedua, penerbitan modal saham. 1. Penjualan tunai. Penerbitan saham dengan tunai dicatat dengan mendebitkan akun kas dan mengkreditkan akun modal saham sesuai dengan jenisnya berdasarkan nilai nominalnya. Saham biasa dicatat pada akun saham biasa atau common stock, saham preferen dicatat pada akun saham preferen atau preferred stock. Selisih nilai nominal dengan harga penjualan berupa disagio atau agio saham dicatat pada akun tambahan modal disetor atau additional paid in capital. Bila saham tidak memiliki nilai nominal tetapi nilai state, maka harga transaksi diakui sebagai nilai nominalnya, jadi tidak ada agio atau disagio saham. Misalnya pada tanggal 1 Februari, diterbitkan dan dijual secara tunai per lembar saham 21.000 atas 6.000 lembar saham biasa dengan nilai par per lembar 20.000, maka ayat jurnalnya adalah 1 Februari, cash di debit sebesar 126.000, lalu common stock di kredit sebesar 120.000, lalu additional paid in capital di kredit sebesar 6.000. Oh ya, ini dalam ribuan rupiah, berarti ini 126 juta, 120 juta, dan 6 juta. Nah, cashnya ini kita dapatkan dari 21.000 dikali 6.000 lembar saham. Lalu common stock ini atau saham biasa itu dari 20.000 dikali 6.000 lembar saham. Maka ada terjadinya selisih, yang dimana selisih antara nilai nominal dengan harga penjualan, yang mana kita masukkan ke akun tambahan modal disetor, yaitu additional paid in capital sebesar 6.000 dengan keterangan penjualan saham biasa. Lalu apabila saham tersebut tidak memiliki nilai nominal atau nilai ditetapkan, maka ayat jurnalnya adalah 1 Februari, cash di debit sebesar 126.000, lalu common stock di kredit sebesar 126.000 dengan keterangan penjualan saham biasa. Yang kedua ada penjualan dengan pertukaran. Pertukaran dapat berupa tanah, peralatan, gaji, atau penggabungan usaha.
Saham yang telah mempunyai nilai pasar dijadikan sebagai patokan pencatatan transaksi. Namun, jika nilai pasar saham belum dipastikan, nilai pasar yang diterima digunakan sesuai nilai pasar yang dinilai oleh pihak penilai yang berkompeten. Contoh, pada tanggal 1 Maret, PT Karya menukarkan 2.000 lembar sahamnya yang mana per lembar 20.000 dengan tanah. Saham diperdagangkan dengan harga 21.000 per lembar. Maka ayat jurnalnya ialah 1 Maret, land di debit sebesar 42.000, common stock di kredit sebesar 40.000, dan additional paid in capital di kredit sebesar 2.000. Nah, landnya ini kita dapatkan dari harga jualnya 21.000 dikali dengan 2.000 lembar saham. Lalu common stock itu kita dapatkan dari 20.000 dikali dengan 2.000 lembar saham. Maka terjadi selisih, yaitu tambahan modal disetor. Maka kita masukkan ke akun additional paid in capital di kredit sebesar 2.000 atau 2 juta ya, dengan keterangan penjualan saham biasa. Pada tanggal 1 Maret, PT Karya menerima tanah dengan harga 43 juta dengan menyerahkan 2.000 lembar sahamnya, yang mana selembarnya itu 20.000. Maka ayat jurnalnya adalah pada tanggal 1 Maret, land di debit sebesar 43.000, common stock di kredit sebesar 43.000 dengan keterangan penjualan saham biasa. Lalu yang ketiga ada penjualan secara pesanan. Pada saat menerima saham, dicatat dengan debit akun piutang pesanan saham atau common stock subscription receivable dan mengkredit akun modal saham dipesan common stock subscriber berdasarkan nilai nominalnya. Selisih nilai nominal dengan harga pesanan dicatat pada akun tersendiri, yaitu di Stagio atau Agio saham sebagai tambahan modal disetor. Ketika pesanan diterima, maka didebit akun kas dan kredit akun piutang saham dipesan. Jadi, jika pesanan dilunaskan, maka modal saham dipesan ditutup ke modal saham. Misalnya, pada tanggal 1 Mei diterbitkan dan dijual secara pesanan per lembar saham 21.000 atas 1.000 lembar saham biasa dengan nilai par per lembarnya 20.000 dengan uang muka 30%. Kemudian tanggal 1 Juni diterima sisanya dan saham diserahkan. Nah, maka jurnalnya seperti ini. Pada tanggal 1 Maret, common stock subscription receivable di debit sebesar 21.000. Lalu common stock subscriber di kredit sebesar 20.000 dan additional paid in capital di kredit sebesar 1.000. Ini kita dapatkan common stock subscription receivable di debit 21.000 ini kita dapatkan dari 21.000 dikali 1.000 lembar saham. Begitu juga dengan common stock subscriber itu kita dapatkan dari 20.000 dikali 1.000 lembar saham. Lalu selisihnya itu adalah 1.000 kita masukkan ke additional paid in capital dengan keterangan penerimaan pesanan saham biasa. Lalu kita menerima uang muka 30%. Nah, cash di debit sebesar 6.300, lalu common stock subscription receivable di kredit sebesar 6.300. Nah, ini kita dapatkan dari 21.000 dikali 30% sama dengan 6.300. Dan keterangan penerimaan uang muka. Pada saat penerimaan sisa tagihan dicatat sebagai berikut. 1 Juni, cash di debit sebesar 14.700, lalu common stock subscription receivable di kredit sebesar 14.700 dengan keterangan penerimaan uang muka. Lalu kita debitkan common stock subscriber atau modal saham dipesan di debit sebesar 20.000, lalu common stock atau saham biasa kita kreditkan sebesar 20.000 sebagai keterangannya penyerahan saham. Apabila sampai pelaporan akuntansi masih terdapat piutang pesanan, maka piutang pesanan saham diperlakukan mengurangi modal disetor. Pemesanan yang gagal melunasinya segera dibatalkan. Beberapa kebijakan yang diambil dalam pembatalan adalah: yang pertama adalah mengembalikan jumlah pembayaran yang sudah dilakukan. Yang kedua, mengembalikan jumlah yang telah dibayarkan, dikurangi dengan biaya dalam jumlah tertentu. Dan yang ketiga, memberikan saham sebanding dengan jumlah yang telah diterima. Dan yang keempat, pembayaran tidak dikembalikan dan diakui sebagai tambahan modal dari pembatalan penjualan saham atau additional paid in capital from default subscriber. Contoh,
1 April diterima pesanan 200 lembar saham, biasa PT Karya, harga nominal per lembar 20.000 dengan kurs 120% dan uang muka diterima sebanyak 20%. Maka jurnalnya ialah 1 April, common stock subscription receivable di debit sebesar 4.800. Ini adalah akun piutang pesanan saham. Lalu common stock subscriber di kredit sebesar 4.000 dan additional paid in capital di kredit sebesar 800. Nah, 4.800 ini kita dapatkan dari harga kursnya 120%. Maka 120% dari 20.000 itu sebesar 24.000. 24.000 kita kalikan dengan 200 lembar saham. Maka hasilnya sebagai berikut, 4.800 ya, atau 4.800. Lalu common stock subscriber yaitu dari 20.000 dikali dengan 200 lembar saham, yaitu 4 juta harusnya ya. Lalu selisihnya ialah kita masukkan ke akun additional paid in capital sebesar 800.000 di kredit. Nah, lalu kita menerima uang muka sebanyak 20%. Nah, cash di debit sebesar 960, lalu common stock subscription receivable di kredit sebesar 960 sebagai penerimaan uang muka. 960 ini kita dapatkan dari 20% dikali 4.800. Oke. Apabila PT Kris mengambil kebijakan pengembalian pembayaran, maka jurnalnya adalah, tanggal 21, pemesanan diketahui tidak mampu lagi melunaskan sisa uang pesanannya. Lalu PT Kris mengambil kebijakan mengembalikan pembayaran, maka jurnalnya adalah tanggal 21, additional paid in capital di debit sebesar 800, common stock subscriber di debit sebesar 4.000, common stock subscription receivable di kredit sebesar 3.840 dan cash di kredit sebesar 960.000. Dengan keterangan pengembalian kas pesanan saham. Nah, jadi yang awalnya itu ada di debit, di kredit, kita pindahkan ke debit. Jadi seperti itu ya. Kebijakan lain mengembalikan pembayaran setelah dikurangi penurunan harga atau beban penjualan. Pengembalian kas ditunda sampai terjadi penjualan kembali, maka untuk sementara dicatat sebagai utang dengan akun utang pembatalan pesanan atau payable to defaulting subscriber. Maka jurnalnya adalah tanggal 21, additional paid in capital di debit sebesar 800, common stock subscriber di debit sebesar 4.000, common stock subscription receivable di kredit sebesar 3.840 dan payable to defaulting subscriber di kredit sebesar 160.000. Nah, ini dicatat sebagai utang. Kalau yang awalnya kan dia langsung mengembalikannya, kan? Nah, ini ditunda dulu sampai terjadi penjualan kembali. Misalkan 22 April, saham yang gagal dipesan dijual dengan kurs 110%. Maka jurnalnya 22 April, cash di debit sebesar 4.400.000, lalu common stock di kredit sebesar 4 juta, lalu additional paid in capital di kredit sebesar 400.000 dengan keterangan penjualan kembali saham gagal pesan. Lalu payable to defaulting subscriber di debit sebesar 400.000 dan cash di kredit sebesar 400.000 di kredit. Nah, 400 ini dari additional paid in capital kita masukkan. Jadi sebagai penutupan kerugian penjualan. Setelah itu dibayar kepada pemesan dengan jurnal sebagai berikut. Tanggal 22 April, payable to defaulting subscriber di debit sebesar 560 dan cash di kredit sebesar 560 dengan keterangan pembayaran kas gagal pesan. Kan jumlah kas yang dibayarkan tadi 960.000, kita kurangkan dengan 400.000 yang ini sebelumnya ya, lalu sama dengan 560.000 yang kita bayar, kita kembalikan. Alternatif mengambil kebijakan pengembalian pembayaran dalam saham biasa sebanding dengan pembayaran. Maka jurnalnya adalah 22 April, additional paid in capital di debit sebesar 640, common stock subscriber di debit sebesar 3.200, common stock subscription receivable di kredit sebesar 3.840,
Lalu ini adalah penutupan pesanan gagal. Lalu common stock subscriber di debit sebesar 800 dan common stock di kredit sebesar 800 dan keterangan penyerahan saham biasa. Ini seperti ini. Saham yang akan diserahkan 20% dikali 4 juta 9.800 nilai nominalnya. Sedangkan agio saham yang dibatalkan 80% dikali 800 nominal 640. Serta saham dipesan yang dibatalkan 80% dikali 4 juta 93 juta 200. Seluruh saldo piutang pesanan saham dihapuskan. Jadi dia kan sudah memberi 20%. Saham 20%, dia sudah bayar uang muka 20%. Maka yang kita serahkan juga sebesar 20% itu, yaitu 800.000. Lalu saham yang dibatalkan itu 80% dikali 800 sama dengan 540. Maka kita masukkan additional pay in capital itu di debit sebesar 640. Lalu modal saham dipesan kita masukkan di debit juga sebesar 3.200. Nah, lalu common stock subscription receivable atau piutang pesanan saham kita kreditkan sebesar 3.840. Apabila PT Kris mengambil kebijakan tidak mengembalikan pembayaran dalam bentuk apapun, maka jurnalnya adalah additional pay in capital di debit sebesar 800, common stock subscriber di debit sebesar 4.000, common stock subscription receivable di kredit sebesar 3.840 dan pay in capital from default subscriber di kredit sebesar 960 dengan keterangan pembatalan pesanan. Penerbitan modal saham dapat menimbulkan pengeluaran besar seperti biaya pendaftaran, komisi penanggung, honorer pengacara dan akuntan, dan biaya cetak dan lain-lain. Perlakuan akuntansi atas pengeluaran penerbitan saham atau stock issuance cost ini dapat dibedakan atas dua, yaitu metode offset dan metode deferral. Metode offset atau offset method adalah metode di mana biaya penerbitan saham diperlakukan mengurangi jumlah yang terima dari penjualan modal saham. Penerapan metode ini lebih efektif bila mana penjualan saham dilakukan secara sekaligus. Misalnya, pada tanggal 2 Januari dikeluarkan dan dijual 10.000 lembar saham dengan 10.000 per lembar dengan kurs 140%. Biaya penerbitan saham adalah 20 juta. Ayat jurnal untuk mencatat penjualan tersebut adalah sebagai berikut. Maka tanggal 2 Januari, cash di debit sebesar 140.000, lalu common stock di kredit sebesar 100.000, additional pay in capital di kredit sebesar 440.000 dengan keterangan penjualan modal saham. Nah, kursnya itu 140% dari 10.000, maka kan 14.000 tuh. 14.000 dikali dengan 10.000 lembar saham. Maka kita debitkanlah sebesar 140.000. Lalu common stocknya ini kita dapatkan dari 10.000 per lembar dikali 10.000 lembar saham, yaitu kan 100.000. Lalu additional pay in capital adalah selisih dari nilai nominal dengan harga penjualan. Gitu ya. Metode deferral atau deferred method adalah metode di mana biaya penerbitan saham diperlakukan sebagai aset tak berwujud. Biaya penerbitan saham dicatat tanpa berhubungan langsung dengan penjualan saham, ditangguhkan sebagai beban dan amortisasi selama periode tertentu. Metode ini lebih mengandung penandingan dengan pendapatan atau matching. Dari contoh di atas dapat dibuat jurnal secara terpisah sebagai berikut. Oke, tanggal 2 Januari, stock issuance cost di debit sebesar 20.000, lalu cash di kredit sebesar 20.000. Ini sebagai pembayaran biaya penerbitan saham. Lalu cash di debit sebesar 140.000, common stock di kredit sebesar 100.000, dan additional pay in capital di kredit sebesar 40.000 sebagai penjualan modal saham. Lalu yang ketiga ada saham treasury. Saham treasury merupakan saham yang dibeli kembali oleh perusahaan setelah disebarkan kepada beberapa pihak. Pengukuran atas pembelian saham sendiri ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode biaya dan metode nilai nominal. Dalam metode biaya atau cost method, saham yang diperoleh kembali diakui dengan mendebit akun modal saham diperoleh atau kembali
Yang ketiga, saham treasury. Saham treasury merupakan saham yang dibeli kembali oleh perusahaan setelah disebarkan kepada beberapa pihak. Pengukuran atas pembelian saham sendiri ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode biaya dan metode nilai nominal. Dalam metode biaya atau cost method, saham yang diperoleh kembali diakui dengan mendebit akun modal saham diperoleh kembali atau saham pembendaraan atau treasury stock sebesar harga belinya. Misalnya, pada tanggal 12 Mei dibeli kembali saham sendiri sebanyak 5.000 lembar dengan harga per lembar 25.000. Nilai nominalnya 20.000, maka jurnalnya 12 Mei, treasury stock didebit sebesar 125.000, cash dikredit sebesar 125.000 dengan keterangan pembelian kembali saham biasa. Maka ini kita dapatkan dari 25.000 dikali 5.000 lembar saham. Bila saham tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian kembali, maka menimbulkan keuntungan, namun dicatat ke akun tambahan modal dari saham pembendaraan atau additional paid in capital from treasury stock. Sebaliknya, bila saham tersebut dijual kembali dengan harga lebih rendah dari harga pembelian kembali, maka menimbulkan kerugian, dicatat ke akun laba ditahan atau retained earnings. Laba ditahan dapat berkurang, tetapi tidak pernah bertambah karena transaksi ini. Misalkan tanggal 1 Juni, saham tersebut dijual kembali dengan harga per lembar 22.000. Maka jurnalnya adalah 1 Juni, cash didebit sebesar 110.000, lalu retained earnings didebit sebesar 15.000, lalu treasury stock dikredit sebesar 125.000 dengan keterangan penjualan treasury stock. Nah, tadi kan kita belinya itu harganya 25.000. Lalu kita jual kembali sebesar 22.000, maka kan kita kan mengalami kerugian. Makanya saat kita mengalami kerugian, itu kita masukkan ke akun retained earnings atau laba ditahan. Tuh. Dalam metode nominal par atau state method, saham yang diperoleh kembali diakui dengan mendebit akun modal saham diperoleh kembali atau saham pembendaraan atau treasury stock sebesar nilai nominalnya. Selisih nilai nominalnya dengan nilai buku saat saham ditempatkan dicatat sebagai pembatalan tambahan modal di sektor yang telah tercatat sebelumnya sewaktu dijual. Perbedaan harga beli kembali dengan nilai buku saham yang dibeli sebagai keuntungan atau kerugian, namun tidak dicatat sebagai rugi laba. Kemungkinan kerugian didebitkan akun laba ditahan, sedangkan jika laba dikreditkan akun tambahan modal dari saham pembendaraan. Dalam hal ini diasumsikan saham biasa ditempatkan dengan harga 21.000 per lembar, berarti pembatalan ajual saham sebesar 5.000 dikali 1.000 sama dengan 5 juta. Kerugian 125 juta dikurang 105 juta sama dengan 20 juta. Catat ke akun laba ditahan. Dalam contoh ini maka jurnalnya ialah 21 Mei, treasury stock didebit sebesar 100.000, additional paid in capital didebit sebesar 5.000, retained earning didebit sebesar 20 juta dan cash dikredit sebesar 125.000 dengan keterangan pembelian kembali saham biasa. Nah, jadi seperti ini. Kan ini ditempatkan dengan harga 21.000 per lembar, berarti pembatalan ajual saham sekitar 5.000 dikali 1.000. 1.000 ini dari mana? Tadi kan 22.000. 22.000 dikurang 21.000 sama dengan 1.000. Maka pembatalan ajual sahamnya itu 5.000 dikali 1.000 sama dengan 5 juta. Lalu kerugiannya itu 125 juta dikurang 105 juta. Ini kita dapatkan 105 juta ini kita dapatkan dari 5 juta dikali 21.000. 5.000 dikali 21.000. Maka hasilnya 105 juta. Lalu sama dengan 20 juta. Nah, ini kita masukkan ke retained earnings atau akun laba ditahan. Maka jurnalnya seperti ini ya. Bila dijual kembali dengan harga 22.000 per lembar, maka jurnalnya adalah cash debit sebesar 110.000, treasury stock dikredit sebesar 100.000, dan additional paid in capital from treasury stock dikredit sebesar 10.000. Nah, jadi additional paid in capital from treasury stock ini adalah akun tambahan modal di setor atau selisih antara nilai nominal dengan harga penjualan dengan keterangan penjualan treasury stock. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Andika Bayangkara.